Halo, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan kami yang saat ini berada di belakang gereja GKNF. Dan saat ini juga berkesempatan untuk membagikan pengalaman hidup kami sesuai firman Tuhan. Haleluya. Periskop pagi ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 27. Judulnya sangat singkat, isinya singkat. Di situ dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, dalam periskop adalah, kalau secara lengkap adalah manusia baru judulnya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Itu berarti tidak memberi posisi pada iblis. Dalam banyak terjemahan bahasa asing dikatakan jangan beri jangan beri tempat. Kesempatan itu ada tempat. Kemudian di bahasa Inggris lain dikatakan jangan beri jalan kepada iblis. Firman Tuhan ini mengingatkan saya Bapak Ibu akan kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya punya kesaksian yang sangat membuat saya tergetar. Tahun 92 Bapak Ibu saya mulai membuka lahan di PT Baru. Ya, dan waktu itu yang kami lakukan adalah membersihkan areal untuk perumahan, untuk perkantoran, untuk gudang, dan juga untuk bibitan, yaitu persemaian. Nah, waktu itu Bapak Ibu kami memonitor kegiatan persemaian itu. Tahun 92, waktu doser ada, saya perhatikan satu pohon yang bagus. Namanya adalah pohon jabun. Pohon ini tumbuh dengan tinggi lebih dari 30 meter dan bebas cabangnya sekitar 15 meter. Bagus, cabangnya nggak ada di bawah, rapi. Hanya sedikit ada, kira-kira 10 meter dari tanah itu ada beberapa pohon anggrek yang nempel. Dan satu lagi ada benalu Bapak Ibu yang dia tumbuh. Saat itu saya lihat kira-kira menjure ke akarnya ke bawah sekitar 2 atau 3 meter. Beberapa akar itu menjure ke bawah. Tetapi akar dan anggrek itu tidak mempengaruhi kecantikan pohon itu. Sehingga saya bilang kepada operator doser supaya tanaman yang di pinggir sungai itu jangan dipotong. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 2018 saya diberi kesempatan untuk ke sana lagi melihat, dan saya coba melihat tempat itu. Saya begitu kaget karena pohon yang cantik itu ternyata nggak ada lagi. Saya berpikir apakah itu dirusak, ditumbang orang atau bagaimana. Kemudian saya mendekati dan saya lihat ternyata di tempat itu sudah tumbuh pohon karet merah, orang sana menyebut rambung merah Bapak Ibu. Dia besar, bukan diameter 50 cm lagi pohon itu, tetapi bisa 3 atau 4 meter lagi diameternya. Dengan akar-akar yang kuat, teguh, menguncam tanah dari ketinggian sekitar 10 meter tadi. Dan dahannya lebar, kanopinya luar biasa, rambun. Saya mencoba melihat pohon jabun yang dulu berdiri perkasa itu, dan ternyata saya nggak dapatkan. Ternyata pohon jabunnya mati dibalut oleh pohon beringin atau rambung merah itu Bapak Ibu. Saya kira gambaran ini adalah seperti gambaran dosa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Banyak orang berpikir Bapak Ibu, ke gereja sekali-sekali bolos nggak apa-apa. Akhirnya menjadi gaya hidup, nggak usah ke gereja nggak apa-apa. Orang berbohong, bohong sedikit nggak apa-apa. Akhirnya dia juga bohong itu menjadi gaya hidupnya, merasa nggak bersalah. Dan banyak hal. Biasanya dia rajin baca firman, pagi ini absen dulu nggak apa-apa. Akhirnya hari-hari yang selanjutnya dia juga absen Bapak Ibu. Dan inilah kondisinya, ini seperti saya katakan orang yang memberi kesempatan. Kalau pohon itu Bapak Ibu bisa bicara mungkin waktu
benih itu nempel di pohon itu, mungkin pohon itu akan katakan, enggak apa-apa, enggak ngepek, nempel aja situ. Ini gambaran dengan dosa kita. Kita sering kompromi hal-hal kecil, menganggap itu kecil. Tetapi akibatnya sangat fatal. Karena apa? Iblis perlu 1%, kalau Tuhan perlu 100%. Dan itu akan membuat kita dikuasai iblis dan kita mengalami kematian rohani. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan pada kita supaya kita hati-hati. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan biasakan dosa menguasai kita. Sehingga kita menjadi umat yang layak. Menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Dan tetap hidup di dalam kesucian bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah firman cerita pendek ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami bersyukur untuk firman-Mu. Memberkati kami semua, tetap kuat di dalam Tuhan, tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah, tidak kompromi dengan dosa, walaupun sekecil apapun. Sehingga kami menjadi perkenanan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin.